Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan kelima. Ya, kita akan membahas fungsi pembangkit eksponensial. Ya, di bukunya itu adik-adik bisa lihat halaman 14, fungsi pembangkit untuk permutasi. Ya, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh, sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai preposisi 1.4.1. Ya, jadi ini preposisi ini sebenarnya bukan hal yang asing ya. Ini sudah pernah kita dapatkan, ya adik-adik pernah dapatkan di SMA. Ya, dan juga telah kita pelajari di teori peluang. Oke. Baik, untuk proposisi 1.4.1 ya, menyatakan bahwa jika terdapat K1 objek tipe 1, K2 objek tipe 2, dan seterusnya, dan Kn itu objek tipe N, maka banyaknya cara menjajar objek-objek ini adalah sigma Ki, di mana I-nya itu dari 1 sampai N faktorial, dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dan seterusnya sampai Kn faktorial. Iya, misalkan ya, banyaknya cara menjajar dari unsur-unsur. Ya, kita perhatikan ya. Misalnya ada unsur-unsur A, kemudian B dan C. Iya. Banyaknya cara menjajar unsur-unsur ini itu sama dengan yang kita lihat ada 4 unsur, berarti di sini 4 faktorial per A-nya ada 2, berarti 2 faktorial, B-nya 1 berarti 1 faktorial, dan C-nya 1 berarti 1 faktorial. Iya. Jadi banyaknya cara menjajar atau banyaknya permutasi dari unsur A, kemudian B, dan juga C itu sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial. Preposisi 1.4.1 ini itu akan kita gunakan untuk membahas bagaimana penurunan rumus untuk fungsi pembangkit eksponensial. Dalam hal ini fungsi pembangkit untuk permutasi. Nah, untuk itu kita tinjau sebuah permasalahan ya. Sebuah sandi dibentuk dari 3 huruf yang berbeda. Ingat ya, ini sandi, kata sandi yang terdiri dari huruf A, B, dan C. Barisan yang terdiri dari 4 atau kurang huruf-huruf. Ya, jadi saya sengaja ambil 4 ya, menyerupai pembahasan sebelumnya, yaitu fungsi pembangkit untuk kombinasi. Nah, barisan yang terdiri dari 4 atau kurang huruf-huruf membentuk sebuah kata sandi. Ya, kata sandi yang akan dibentuk terdiri dari paling banyak 1B, paling banyak 1C, dan sampai 2A. Ada berapa kata sandi dengan panjang K yang dapat dibentuk? Ya, jadi ini mirip dengan permasalahan yang kita angkat sebelumnya ya. Cuma bedanya kalau sebelumnya itu kita yang dipertanyakan adalah cara memilih. Cara memilih dari huruf-huruf A, B, dan C, di mana syaratnya sama, paling banyak 1B, paling banyak 1C, dan paling banyak 2A. Nah, tapi untuk kasus ini ya, kita akan membentuk kata sandi. Nah, perhatikan bedanya ya. Kalau cara memilih huruf ya, kalau kita memilih huruf A, B, C, ya, itu sama saja kalau kita memilih huruf C duluan, B dan A. Ini dianggap sama kalau kita hanya memilih. Tapi kalau kata sandi, ya, untuk permasalahan ini, kalau kata sandi A, B, C itu tidak akan sama dengan CBA. Bisa dipahami perbedaannya ya. Nah, masih ingat yang sebelumnya bagaimana cara membentuk model matematikanya? Ya, perhatikan bahwa paling untuk A dulu.
sampai 2A. Berarti kita boleh memilih, dalam hal ini kita boleh tidak memilih A. Oke, karena paling banyak berarti boleh tidak mengambil A. Atau kata sandi itu boleh, bisa saja tidak terdapat huruf A di dalamnya. Kemudian boleh terdapat 1 huruf A. Oke, dan boleh terdapat 2 huruf A. Nah, selanjutnya untuk huruf B. Untuk huruf B juga boleh tidak terdapat huruf B di dalam kata sandi. Boleh terdapat 1 huruf B. Ya, boleh terdapat 2 huruf B? Tidak bisa ya, karena maksimal 1 huruf B. Demikian juga untuk huruf C. Boleh tidak terdapat huruf C di dalamnya, dan boleh terdapat 1 huruf C. Iya, kalau ini kita uraikan, berarti di sini ini kan sama dengan 1 ya. Ya, ini sama dengan A berpangkat 0, X berpangkat 0, berarti 1 ditambah AX ditambah A kuadrat X kuadrat. Oke, dikali ini juga 1 ditambah DX. Kemudian untuk huruf C 1 juga ditambah CX. Iya, saya ke atas. Ini saya angkat naik, saya hapus dulu di bawah. Kita kalikan. Ya, berarti ini dikali 1 berarti 1 ditambah AX ditambah A kuadrat X kuadrat. Kemudian yang ini dikali 1 dikali CX, berarti ditambah CX, oke, ditambah AC X kuadrat ditambah A kuadrat C X berpangkat 3. Oke, selesai untuk yang ini. Sekarang ini dikali BX, berarti ini dikali BX dikali 1, berarti BX ditambah AB X kuadrat ditambah A kuadrat B X berpangkat 3. Oke, selesai untuk yang ini. Sekarang yang ini dikali BX dikali lagi CX, berarti BC X kuadrat, oke, ditambah yang ini lagi A B C X pangkat 3, kemudian ditambah A kuadrat B C X berpangkat 4. Nah, sudah tidak ada ya, sudah habis. Nah, sekarang kita kumpulkan ya, kita kumpulkan yang sederajat variabelnya. Oke, 1 ditambah yang variabelnya berderajat 1, berarti ini saya coret ya, A ditambah, supaya berurut, A ditambah B ditambah C X. Oke, kemudian yang berderajat X kuadrat yang berderajat 2, oke, berarti ini A kuadrat, terus berderajat 2 ini, cari dulu yang ada BB-nya. Ini A, B, kemudian ini AC, masih ada? Ini ya, BC X kuadrat.
Nah, sekarang yang berderajat 3. Yang ini A kuadrat B ditambah A kuadrat C. Kemudian masih ada yang ini. Nggak muat ya, sini saja. A, B, C. X berpangkat 3. Nah, yang terakhir berderajat 4. A kuadrat B, C, X berpangkat 4. Baik, dari apa yang kita dapatkan di sini, saya ambil yang kata sandi yang terdiri dari 4 digit. Berarti kemungkinannya, kalau di sini hasilnya kemungkinannya cuma ada satu, yaitu AA, BC. Padahal kalau kita pikir-pikir, ya dari permasalahan tersebut yang kita angkat yaitu maksimalnya kata sandi itu boleh 2A, maksimalnya atau paling banyak 1B dan paling banyak 1C. Mestinya kata sandinya tidak mungkin 1, ya kan? Nah, tapi kalau dari apa yang kita bentuk model matematikanya seperti ini, kita hanya mendapatkan satu kata sandi untuk 2A, 1B, dan 1C. Padahal kan tidak seperti itu. Nah, kalau kita cari lebih jauh, ya kata sandi yang bisa dibentuk dari 4 huruf ini kan bisa saja AA, BC, atau boleh A, B, C, A, ya kan? Atau boleh A, B, A, C. Nah, masih ada? Nah, masih ada lagi yang lain, yang selain itu. Yang mana lagi? Boleh juga B, C, A, ya boleh juga B, A, C, A. Oke, baca. Boleh juga yang mana lagi? A, C, B, A. Oke. Boleh juga saya di bawah sini. Boleh juga A, B, C. Oh, ini sudah ada. A, B, C, A. Atau boleh juga A, C, A, C, A, B. Oke. Boleh juga ada lagi yang lain. Ya, yang dimulai dari huruf C paling. C, A, B. Yang lain boleh juga C, A, B, A. Atau boleh juga C, B, A. Nah, yang lain ini A, C, B. Kemudian yang lain ya, yang lain itu B, A, C, ya. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat ya, mestinya ada 12 kata sandi yang bisa terbentuk. Jadi bukan cuma satu di sini. Mestinya ada 12 di sini. Ya kan? Nah, kalau kata sandi, beda halnya kalau kita hanya mau mengambil, mengambil huruf yang terdiri dari 2 huruf A, 1 huruf B, dan 1 huruf C. Ya, tentu saja cuma satu cara. Ya, tapi kan ini kata sandi. Nah, sehingga kalau kita paksakan untuk kasus kata sandi, model matematikanya atau fungsi pembangkitnya seperti ini, tentu keliru. Jadi kita akan mencari fungsi pembangkit yang lebih sesuai untuk kasus kata sandi. Ya, ingat kembali preposisi 1, 4, 1. Ya, jadi kita akan menggunakan preposisi 1, 4, 1. Sepertinya lebih cocok ya. Ya, untuk ada tadi contoh yang saya berikan di awal, ya. Kalau misalnya ada 4 huruf di mana
dua huruf A dan 1 B dan 1 C ya, tadi kita dapat dalam bentuk permutasi itu di mana ya? Di sini saja atau di sini saja lebih long. Nah, kan seperti ini 4 faktorial per 2 faktorial karena A-nya ada 2, 1 faktorial dan 1 faktorial. Ini kan hasilnya sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Oke. Kali 1 kali 1. Kita akan dapat di sini 12. Nah, sepertinya cocok ya. Nah, jadi kita akan menggabungkan preposisi 1, 4, 1 untuk kasus kata sandi dengan ini. Oke, dengan fungsi pembangkit yang telah kita modelkan sebelumnya. Nah, baik. Jika berdasarkan proposisi 1, 4, 1, ya untuk kasus kata sandi, ya saya bisa bentuk fungsi pembangkitnya sebagai berikut. Ya, ini untuk jika huruf A tidak terdapat dalam kata sandi itu. Ini AX per 1 faktorial jika kata sandi itu hanya memuat 1 huruf A, kemudian A kuadrat X kuadrat per 2 faktorial jika kata sandi itu memuat 2 huruf A. Kemudian kita beralih ke huruf B. Ya, 1 itu mewakili jika kata sandi itu tidak memuat huruf B. Kemudian BX per 1 faktorial jika kata sandi memuat 1 huruf B. Kemudian untuk huruf C sama dengan huruf A dan juga huruf B, 1 itu mewakili kata sandi tidak memuat huruf C. Kemudian CX per 1 faktorial jika kata sandi memuat 1 huruf C. Sekarang kita akan urai fungsi pembangkit ini. Ini kita mendapatkan hasil seperti ini ya. Jadi prosesnya saya skip ya karena langkahnya sama seperti sebelumnya. Jadi pertama kita kalikan dulu yang ini dengan 1 dikali 1. Kita dapat 1 ditambah AX per 1 faktorial. Kemudian ditambah A kuadrat X kuadrat per 2 faktorial. Setelah itu yang ini kita kalikan dengan BX dikali 1. Oke, ini dikali BX dikali 1. Didapat BX per 1 faktorial ditambah AB X kuadrat per 1 faktorial kali 1 faktorial ditambah ini dikali BX ya. Berarti A kuadrat kali B X berpangkat 3 per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Kemudian yang ini, oke, saya kali dengan 1, saya kali dengan CX. Berarti saya dapat CX per 1 faktorial ditambah A CX kuadrat per 1 faktorial dikali 1 faktorial. Kemudian A kuadrat C X berpangkat 3 per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Terakhir, yang ini kita kalikan dengan BX dikali lagi dengan CX. Diperoleh BC X kuadrat per 1 faktorial dikali 1 faktorial ditambah A B C X berpangkat 3 per 1 faktorial kali 1 faktorial dikali 1 faktorial. Dan yang terakhir A kuadrat BC X berpangkat 4 per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, setelah itu kita kumpulkan elemen-elemen yang sederajat. Ya, jadi 1 ya dia tunggal ditambah cari yang variabelnya berderajat 1. Berarti ini dan juga ini. Berarti A per 1 faktorial ditambah B per 1 faktorial, atau saya coret ya. Ini yang ditambah C per 1 faktorial. Kemudian dikali dengan variabelnya yaitu X.
Selanjutnya kita ke variabelnya yang berderajat 2. Berarti ini ya, A kuadrat per 2 faktorial ditambah AB per 1 faktorial dikali 1 faktorial ditambah AC per 1 faktorial dikali 1 faktorial ditambah BC per 1 faktorial dikali 1 faktorial. Kemudian dikali dengan variabelnya yaitu X pangkat 2. Kemudian kita yang ke bentuk yang berderajat 3. Berarti ini ya, A kuadrat B per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Kemudian ini lagi A kuadrat C per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Dan yang terakhir itu ABC per 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali variabelnya yaitu X berpangkat 3. Dan yang terakhir, elemen terakhir yaitu yang berderajat 4, A kuadrat dikali B dikali C X berpangkat 4 per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, sekarang perhatikan bentuknya adik-adik. Ini, kalau misalnya saya mau bagi dengan 1 faktorial, oke? Ini tentu harus saya kali di depannya dengan nilai yang sama. Oke ya? Jadi saya tarik ke bawah dulu. Ditulis 1 ditambah 1 faktorial, oke? A per 1 faktorial ditambah B per 1 faktorial, C per 1 faktorial, oke, saya skip saja. Oke, jadi prosesnya saya skip, sorry adik-adik. Nah, ini dia. Kalau misalnya ini saya bagi dengan X, saya bagi dengan 1 faktorial, supaya hasilnya sama, jadi ini harus saya kali dengan 1 faktorial di depannya, oke? Demikian juga untuk yang berderajat 2. Jika saya bagi dengan 2 faktorial, berarti saya harus kali dulu dengan 2 faktorial di depannya. Demikian juga untuk yang berderajat 3, saya bagi dengan 3 faktorial, otomatis saya harus kali dengan 3 faktorial. Begitu juga dengan yang berderajat 4. Oke? Saya angkat ke atas. Nah, baik. Kalau misalnya kita perhatikan ya yang ini. Jadi untuk prosesnya tadi ya, kalau misalnya adik-adik bingung, adik-adik bisa pause videonya. Nah, sekarang kalau misalnya ini untuk jika sandinya itu terdiri dari 1 digit, berarti ada 3 kemungkinan, masing-masing 1 kemungkinan untuk A, 1 kemungkinan untuk huruf B, dan 1 kemungkinan untuk huruf C. Jadi ini bisa mewakili 1 kemungkinan, berarti bisa saya tulis kembali PX-nya, oke ya. Itu sama dengan 1 ditambah 1 faktorial. Ini 1 kemungkinannya, oke. Untuk B juga 1 kemungkinannya. Untuk C juga begitu. Kemudian, begitu juga untuk sandi yang terdiri dari 2 digit. Kemudian kita ke yang berderajat 2. Berarti, ya 2 faktorial. Berarti, jika sandi itu terdiri dari 2 digit, berarti bisa saja terdiri dari 2 huruf A. Berarti, seperti ini ya, 2 huruf A, sorry. Dua huruf A, kemudian boleh juga terdiri dari 1 huruf A dan 1 huruf B, kemudian 1 huruf A dan 1 huruf C, oke ya, ini juga 1 huruf C. Saya di bawah saja ya.
kali x kuadrat per 2 faktorial. Kemudian begitu juga dengan yang berderajat 3 dan berderajat 4. Adik-adik, jadi prosesnya saya skip saja. Nah, kita perhatikan ya. Saya ambil contoh yang sandinya terdiri dari 4 digit. Nah, saya sudah berikan contoh di awal ya, bahwa untuk sandi yang terdiri dari 4 digit yang merupakan yang terdiri dari 2 huruf A, 1 huruf B, dan 1 huruf C itu ada 12 kemungkinan. Nah, sekarang kita perhatikan yang ini, koefisien dari X berpangkat 4 per 4 faktorial. Ya kan? Berarti ini kan bisa dituliskan 4 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Ini tidak lain, jumlahnya adalah 12 ya. Jadi sudah cocok bukan dengan apa yang sudah kita dapat sebelumnya. Nah, begitu. Jadi, fungsi pembangkit untuk kata sandi itu sudah sesuai jika kita menggunakan atau kita membagi dengan faktorial yang jumlahnya atau yang n-nya itu sama dengan derajat variabelnya. Begitu ya. Jadi yang ini itu bisa saya ubah bentuknya atau saya faktorkan. Jika kita faktorkan, kita akan mendapat bentuk 1 ditambah X per 1 faktorial ditambah X kuadrat per 2 faktorial. Iya. Jadi kalau ini saya faktorkan, saya akan mendapat bentuk seperti ini. Ya, jadi kalau tidak percaya, adik-adik boleh mencobanya. Nah, fungsi pembangkit seperti ini, ya berarti ini adalah, kita simpulkannya, ini adalah untuk huruf A. Huruf A, ini untuk huruf B, dan ini untuk C. Oke ya. Jadi untuk permasalahan kata sandi atau untuk kasus kata sandi ya, yang tidak lain adalah suatu contoh permutasi ya, kita akan menggunakan fungsi pembangkit eksponensial. Oke, jadi ini fungsi pembangkit eksponensial. Begitu ya. Ya baik, kita ke preposisi 1, 4, 2, di mana preposisi ini merupakan perluasan dari contoh kasus permasalahan kata sandi yang telah kita angkat sebelumnya. Ya, bunyinya untuk preposisi 1, 4, 2, misalkan terdapat P macam tipe objek. Oke, dengan NI objek tipe I, di mana I itu antara 1 sampai P. Ya, karena ada P macam tipe objek. Oke. Maka banyaknya permutasi dengan panjang K, ya sama tadi ya, maka banyaknya kata sandi dengan panjang K digit sama dengan paling banyak NI objek tipe I sama dengan koefisien X berpangkat K per K faktorial dalam fungsi pembangkit eksponensial sebagai berikut. Ya, jadi ini sama dengan Px sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya sampai X berpangkat N1 per N1 faktorial. Ini untuk objek tipe pertama, oke, dimana jumlah objek tipe pertama itu sebanyak N1. Kemudian begitu juga dengan ini untuk objek tipe kedua, dimana banyaknya objek tipe kedua itu sama dengan N2. Dan seterusnya sampai objek tipe P, di mana banyaknya objek tipe P itu sebanyak NP. Nah, kita akan menyelesaikan fungsi pembangkit ini, oke, untuk mendapatkan koefisien dari X berpangkat K per K faktorial. Bisa dipahami ya? Kalaupun adik-adik belum bisa memahaminya, ya nanti kita bahas di contohnya.
pada pertemuan berikutnya agar adik-adik lebih memahami. Jadi sebelum masuk ke contoh soal, sebelumnya kita masuk ke preposisi 1, 4, 3, di mana preposisi ini merupakan terdiri dari beberapa rumus-rumus yang perlu untuk dihafal untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal-soal yang menyangkut fungsi pembangkit untuk permutasi. Nah, jadi di sini ada 4 rumus ya untuk preposisi 1, 4, 3. Jadi rumus pertama itu ini sudah pernah saya berikan pada pertemuan 2 kalau tidak salah. Oke, jadi ini merupakan rumus ke-7 pada pertemuan ke-2. Nah, baik, kita ulang saja, tidak masalah. Jadi yang pertama, E berpangkat X sama dengan 1 ditambah X kuadrat dan seterusnya. Oke, ini merupakan deret tak hingga. Sama dengan sigma XI per I faktorial, di mana I-nya itu mulai dari 0 sampai tak hingga. Kemudian, untuk E berpangkat NX. Nah, untuk E berpangkat NX ya, jadi rumus pertama ini, oke, X-nya diganti dengan NX. Oke, jadi X-nya diganti dengan NX. Oke, sehingga semua elemen-elemen yang mengandung X di sini itu diganti dengan NX. Oke ya, jadi diperoleh 1 ditambah NX ditambah N kuadrat, X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Iya, kemudian disimpulkan bahwa dia adalah bentuk sigma. Oke, N berpangkat I dikali X berpangkat I per I faktorial, di mana I-nya itu mulai dari 0 sampai tak hingga. Nah, sekarang untuk rumus ketiga. Oke, 1/2 dikali E berpangkat X ditambah E berpangkat min X itu sama dengan 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X berpangkat 4 per 4 faktorial ditambah X berpangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Iya, jadi ini adalah ya untuk pembuktiannya sendiri. Oke, ini kan E berpangkat X, kita ganti dia dengan E berpangkat min X untuk ini. Nah, sehingga kita akan mendapatkan di sini tandanya akan berubah menjadi negatif untuk X-nya berpangkat ganjil. Nah, sehingga E berpangkat X ini dikalikan dengan ditambah dengan E berpangkat X, kemudian dibagi 2, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Demikian juga untuk rumus keempat. Oke, bedanya rumus ketiga dijumlahkan, rumus keempat dikurangkan.